Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raffi Satria Jinuryawan dengan NIM 221030404020 dari Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Di sini saya akan menjabarkan secara singkat mengenai peran terkait setiap profesi yang berurusan dengan legal kontrak. Sebelum kita membahas mengenai apa saja berbagai profesi tersebut, di sini saya akan menjelaskan mengapa legal kontrak itu penting. Legal kontrak itu penting karena memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam sebuah transaksi bisnis atau perjanjian kerjasama. Kontrak itu menguraikan hak dan kewajiban setiap pihak secara rinci dan jelas, yang dapat menjadi landasan hukum yang kuat untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang mungkin akan timbul di masa depan. Kurang lebih seperti itu alasan mengapa legal kontrak ini penting. Selanjutnya di sini saya akan membahas mulai dari perspektif sebagai penasihat hukum. Yang pertama, sebagai seorang penasihat hukum, legal kontrak merupakan hal yang krusial sebab memuat hak serta kewajiban yang harus dipenuhi oleh kliennya. Maka dalam hal ini, seorang penasihat hukum akan berperan untuk membantu kliennya dalam memahami, menyusun, serta menegosiasikan kontrak agar sesuai dengan kebutuhan. Penting bagi seorang penasihat hukum untuk berdiskusi, membicarakan keinginan kliennya, kemudian memberikan penjelasan hukum dan memberikan pertimbangan secara cermat agar nantinya tidak ada pihak yang dirugikan. Selanjutnya di sini yang kedua ada sebagai konsultan hukum. Peran yang dimainkan oleh seorang konsultan hukum sejatinya tidak jauh berbeda dengan penasihat hukum. Seorang konsultan hukum perlu memberikan analisa terhadap segala aspek hukum yang termuat dalam sebuah perjanjian kontrak. Hal tersebut bermaksud agar di kemudian hari tidak timbul adanya konflik hukum antara kedua belah pihak yang bersepakat. Terlebih lagi, apabila sebuah kontrak perjanjian sengaja dirancang menjebak agar salah satu pihak akhirnya dirugikan. Maka dari itu, kecermatan dan peran dari seorang konsultan hukum untuk menganalisa adanya potensi tersebut sangat diperlukan. Selanjutnya, yang ketiga di sini ada analisis kontrak, SPK, PKS, dan juga MOU. Analisis kontrak memiliki posisi yang penting untuk menjamin kelancaran dan legalitas segala jenis perjanjian seperti legal kontrak, SPK, PKS, dan juga MOU. Dalam menganalisis kontrak diperlukan analisa lebih lanjut guna memastikan bahwa kontrak tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak mengandung klausul-klausul yang berpotensi menimbulkan resiko kerugian pada salah satu pihak. Selain itu, dalam analisis kontrak kita perlu menjelaskan kembali kepada para pihak mengenai klausul yang termuat dalam sebuah perjanjian agar nantinya tidak muncul keraguan pada kedua pihak dalam bersepakat. Kemudian di sini yang keempat ada pengelolaan dokumen legal. Dalam pengelolaan dokumen legal penting untuk memastikan bahwa setiap dokumen itu tersimpan dengan baik dan dapat diakses kembali oleh kedua belah pihak yang bersepakat nantinya di kemudian hari apabila diperlukan. Dalam hal ini, seorang pengelola dokumen perlu memastikan keamanan serta kerahasiaan kontrak yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga perlu diberikan batasan dan pengaksesannya hanya teruntuk pihak-pihak tertentu saja apabila diperlukan. Selain itu, perlu diperhatikan juga mengenai periode retensi yang tepat untuk dokumen kontrak hukum dan juga pemusnahan bagi dokumen kontrak hukum yang sudah lewat masa perjanjian agar tidak disalahgunakan nantinya. Selanjutnya di sini ada yang terakhir itu mitigasi resiko aspek hukum. Pada dasarnya sebuah perjanjian itu merupakan suatu alat yang penting sebab memiliki nilai hukum yang pasti bagi para pihak yang bersepakat di dalamnya. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, alasan kenapa suatu legal kontrak itu penting sebab memiliki sebuah kepastian hukum dan nantinya bisa digunakan apabila terjadi sengketa, bisa digunakan di ranah persidangan dan bisa digunakan sebagai barang bukti yang kuat seperti itu. Namun sejatinya tidak ada sebuah perjanjian yang bisa dikatakan sempurna. Oleh karena itu perlu ada penjabaran dan penyuluhan mengenai klausul-klausul dalam sebuah perjanjian agar nantinya tuh dapat meminimalisir resiko kerugian pada salah satu pihak. Sebab pada dasarnya sebuah kontrak yang baik akan menciptakan kepercayaan dan kerjasama yang kuat antar pihak serta tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak yang bersepakat. Seperti itu. Jadi mungkin kurang lebih itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai penjabaran singkat terkait beberapa profesi yang berurusan langsung dengan legal kontrak.
Kurang lebih itu saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.